Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka beberapa ayat. Di Zefanya ayat pasal pertama ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Di Zakaria 2 ayat yang ke-13. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Allah. Ia telah bangkit dari tempat kediaman yang kudus. Sekarang di Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Kita ini harus banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau hubungan kita benar dengan Tuhan, pasti hubungan kita benar dengan sesama. Tapi kita ini kalau hubungannya nggak benar dengan Tuhan, pasti mulutnya nggak benar, tindakannya nggak benar, sikapnya nggak benar, sikap hatinya nggak benar. Yang paling utama dulu, kita harus utamakan Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Manifestasinya, kita adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini penting sekali. Kita harus persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Kita harus jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita dulu jadi korban. Ketika kita ini datang kepada Tuhan, kita bereskan hati kita dahulu. Karena Tuhan adalah kudus. Tidak mungkin kita yang najis dan kotor ini datang kepada Tuhan. Kita perlu darah anak domba Allah, mengampuni dosa dan pelanggaran serta kelemahan perbuatan jahat kita. Minta kita disucikan oleh darahnya. Ketika kita setiap hari datang kepada Tuhan, kita akan terus mengkoreksi sampai kedalaman batin kita nih. Kalau didapatin yang nggak benar, kalau didapatin yang nggak kudus, didapatin yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya kita harus bereskan. Kita harus benar-benar bawa ini, pulihkan ini. Kita semakin hari semakin koreksi hati kita. Orang itu kalau hidupnya nggak benar dengan Tuhan, hubungannya nggak beres dengan Tuhan, pasti tindakannya nggak benar. Pasti bikin trouble, pasti bikin masalah, pasti bikin kekacauan. Sekarang kita mau lihat, selama ini kita bikin kekacauan sama siapa? Masalah dengan siapa? Jadi batu sandungan apa tidak? Hidup kita ini jadi berkat apa tidak? Perkataan kita membangun, membangkitkan, atau perkataan kita menjatuhkan, merusak, menghancurkan orang lain, merendahkan orang lain. Kalau dari setiap apa yang keluar dari kehidupan kita ini tidak benar kebanyakan, dan ini yang tahu Bapak Ibu sendiri. Saya tidak akan tahu. Yang paling ngerti hatimu, yang paling ngerti tindakanmu, yang paling ngerti sikapmu adalah hidupmu sendiri, kelakuanmu sendiri. Karena yang menghidupi adalah dirimu sendiri. Yang di dalam hatimu yang tahu adalah dirimu sendiri. Ini penting sekali. Jangan lebih banyak ngoreksi orang lain, jangan lebih banyak melihat orang lain. Sekarang kita mau lebih banyak mengkoreksi hati kita. Makanya kita nggak akan bisa mengkoreksi hati kita, dan kita akan cenderung ngoreksi orang lain kalau hubungan kita nggak benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita ini hubungannya benar dengan Tuhan, kita lebih banyak diam diri di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang menghadap Tuhan ini nggak membereskan hati? Tidak mungkin, orang berdosa nggak bisa menghadap Tuhan. Makanya perlu di darah Yesus menguduskan, menyucikan. Makanya kalau setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita datang, kita sembah Dia, kita berikan hati kita kepada Tuhan. Makanya orang Kristen gak cukup hanya berdoa minta, harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Harus hidup dalam penyembahan di kamar doamu. Bukan berdoa rame-rame. Di kamar doamu sendiri engkau harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ngalami Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kalau setiap pribadi kita ini secara personal memiliki hubungan pribadi yang dalam di kamar doamu, bukan di gereja, bukan doa rame-rame di gereja, tapi di kamar doamu, pasti engkau meski beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. Tadi baru marah-marah, terus kamu baru marah-marah bisa berdoa sama Tuhan? Tentu nggak bisa, harus diberesin. Baru maki-maki orang lain, baru kata-kata kasar, baru ribut dengan pasanganmu, baru kesel dengan orang lain. Terus kamu datang masuk dalam hadirat Tuhan, pintu kunci kamarmu, terus kamu nyembah Tuhan. Mana bisa? Kan harus diberesin dulu hatimu. Makanya harus setiap orang percaya, apalagi orang yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan, engkau harus punya hubungan pribadi personal dengan Tuhan. Dibereskan nih hatimu yang di dalam nih. Kalau engkau memiliki hubungan personal dengan Tuhan, hubungan personal yang intim dengan Tuhan di kamar doamu sendiri, hidupmu pasti beres. Kalau orang rajin berdoa tapi hidupnya nggak beres, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan doanya hanya pengen dilihat orang. Jangan-jangan doanya pengen diperhatikan orang, biar kelihatan rohani. Tapi
tetap praktek hidupnya akan mencerminkan orang itu seperti apa di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Jangan kita ini menjadi orang yang ngawur, serampangan, dan sembrono. Orang yang liar gitu loh. Tidak mungkin orang ikut Tuhan itu tambah liar. Tidak mungkin orang yang bergaul intim dengan Tuhan kelakuannya berangasan, kacau dan berantakan hidupnya. Tidak mungkin. Semakin bergaul dengan Roh Kudus, semakin memiliki hubungan kedalaman dengan Roh Kudus, semakin orang itu memiliki hidup yang tertib, hidup yang takut akan Tuhan, hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Tidak mungkin orang yang ngaku cinta Tuhan, ngaku beres hidupnya dengan Tuhan, tambah berantakan, tambah kacau, tambah liar, bikin trouble di mana-mana, nyakitin orang lain. Kalau hari ini hidupmu ya ditempatkan dimanapun, bikin masalah. Hidupmu ditempatkan dimanapun selalu ada trouble, ada persoalan, gegeran, berantem, selisih pendapat, sampai cakar-cakaran, sampai saling gigit. Berarti hatimu yang gak beres, hubunganmu dengan Tuhan yang gak beres. Kita ini ya, kalau mulut kita ini gak beres saja, kita sombong, kita angkuh, kita membanggakan diri, itu hati kita tuh pasti gak beres hubungannya dengan Tuhan. Apalagi kalau kita gampang maki orang lain, merendahkan orang lain, pasti dipastikan hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Itu yang perlu dibereskan dulu. Hati kita ini harus transparan, hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus jujur dengan Tuhan. Kita harus benar-benar mendedikasikan hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Beres dulu hubungannya dengan Tuhan. Baru hubungan kita dengan orang lain beres. Perkataan kita beres. Hidup kita benar. Percuma kita melakukan aktivitas pelayanan, khotbah, jadi penginjil, menggembalakan, jadi worship leader, pokoknya terlibat semua aktivitas rohani, pelayanan di gereja, tetapi kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, hampa dan kosong. Dapat dipastikan kalau kita ini suka ngomong menjelekkan orang lain, ngata-ngatain orang lain dengan perkataan yang kasar, hatimu tuh nggak benar di hadapan Tuhan. Hubunganmu pasti nggak benar di hadapan Tuhan. Kita ini harus taruh nih hati kita ini semakin hari semakin benar, semakin ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam ketepatan ilahi, semakin kita bisa mengendalikan diri. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita ini banyak berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, kita berdiam diri, otomatis Tuhan akan telanjangi, Tuhan akan koreksi sampai kedalaman batin kita. Mana mungkin kita ini dekat dengan Tuhan, tapi di sisi lain mulut kita jahat, perkataan, perbuatan kita najis dan kotor berkenan di hadapan Tuhan. Ya tidak mungkin. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan dunia, kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita persis seperti orang dunia. Sekarang hidup kita mencerminkan apa? Dunia atau hadirat Tuhan? Mencerminkan kemuliaan Tuhan atau mencerminkan perbuatan persis layaknya orang yang kenal Tuhan? Orang yang munafik, orang yang palsu kehidupannya, orang yang memiliki dua kepribadian. Waktu di gereja rohani, di luar gereja jahat. Kalau sudah seperti itu, datang kepada Tuhan, minta dibersihkan hatimu, minta dikuduskan, minta terus semakin hari semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Kekristenan yang sejati itu, belajar pikul salib, mati daging, sangkal diri setiap hari. Nyangkalin semua keinginan kita ini, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya selaras sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita mau jalan seperti yang Tuhan mau. Kita ngikutin seperti yang Tuhan inginkan, bukan jalan mau kita sendiri. Mazmur 91 nih ayat sangat terkenal sekali. Gereja-gereja hampir tiap minggu perkatakan ini. Perhatikan baik-baik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan maha tinggi artinya memberi waktu, memberi pikirannya, memberi kemauannya, memberi kehendaknya, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang itu memberi waktu lebih banyak lagi, memiliki pergaulan dengan Tuhan. Pasti hidupnya berubah, pasti kata-katanya berubah. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kubu bertahanku, Allah yang kupercayai. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat selanjutnya, itu berbicara tentang perlindungan, proteksi, penjagaan, dan promosi. Kalau kita ini beri hidup kita, hati kita, pikiran kita, semau dan sekehendak Tuhan, tambah hari hidup kita pasti berubah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingin. Yang jadi masalahnya, seberapa banyak kita taruh hati kita di hadapan Tuhan hari ini? Benar nggak hubungan kita dengan Tuhan? Saya bilang, kalau hidupmu ingin dipakai Tuhan, terutama yang pelayanan, terutama yang
pengkhotbah, ngajar, jadi pendeta, gembala sidang, kita harus lebih banyak diam di dalam hadirat Tuhan. Kita lebih banyak waktu kita luangkan lebih banyak, karena kita ini jadi full timer, yang terutama yang full timer, waktumu full harusnya untuk Tuhan. Minimal 4 jam berdiam dalam hadirat Tuhan. Kita semakin hari melengket dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Jangan berbicara, Pak aku nggak ada waktu, Pak aku sibuk. Kalau kita berpikir seperti itu, kita ini memang merasa sibuk buat diri kita sendiri, merasa penting buat diri kita sendiri. Sampai kita ini mengabaikan, fokus kita bukan pribadi Tuhan lagi, tapi pekerjaan Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, fokus saya sebagai hanya sekedar musingin pelayanan, tapi nggak memusingkan hubungan pribadi dengan Tuhan, ada yang salah dengan hati saya. Kalau saya lebih banyak, waktu saya habiskan sebagai hamba Tuhan lebih banyak ke pelayanan, tapi jarang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, nanti ujungnya nggak beres nih, motivasi nggak beres. Kita akan lihat, motivasi kita ini nggak beres di hadapan Tuhan, motivasi kita ini nggak murni, nggak tulus, karena kita nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu nggak benar, hanya hubungan sekedar pemohon dan peminta. Datang kepada Tuhan hanya minta ini, minta dilindungi, minta diberkatin, minta diproteksi, minta diurapin. Tapi kita nggak membangun hubungan secara yang dalam dengan Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita sampai kedalaman batin kita nih, supaya didapatin murni. Orang yang memiliki kemurnian batin, fokus dan tujuannya kepada Tuhan. Dia tidak pusingin dengan apa yang dia alami, apa yang dia diperlakukan orang lain buruk atau lain sebagainya yang luar dari hidupnya. Dia fokusnya dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Dia jalan tepat seperti yang Tuhan mau. Ini yang penting sekali. Kita ini harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan pernah ngambil keuntungan apa-apa dari setiap apa yang kita kerjakan, terutama untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nanti ujungnya motivasi hati kita ini jahat di hadapan Tuhan. Motivasi hati kita ini busuk di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati yang di dalam batin kita. Kemurnian hati ini akan semakin sempurna ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu beres dulu. Kalau hubungan kita dengan beres, hati kita beres, sikap hati kita beres, apapun yang kita mau kerjakan juga beres di hadapan Tuhan. Beresin dulu. Bangun hubunganmu yang benar dengan Tuhan. Bukannya sekedar datang minta ini, minta diberkati, minta diurapi, minta dibukakan jalan, minta ditolong, minta diberikan hikmat, minta diberikan pengertian, dan lain sebagainya. Lu minta itu tidak salah, tetapi hubungan yang dangkal. Ketika kita memiliki hubungan yang dalam, kita bukannya sekedar minta, tapi kita beri hati kita. Biar Tuhan pakai, biar Tuhan lembutkan, biar Tuhan cabut semua kejahatan. Biar hati kita semakin hari didapatin sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya tambah hari, tambah kita cinta Tuhan. Tambah hari, tambah pengenalan kita akan Tuhan. Tambah hari, tambah jam terbang kita dengan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Memang tujuannya adalah kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Apanya? Kelakuannya, perkataannya, tindakannya, sikapnya, perbuatannya, pemikirannya. Orang bisa melihat Yesus yang real manifestasi melalui hidup kita. Karena apa? Semua yang kita kerjakan, yang kita perbuat, yang kita lakukan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang manifestasi di muka bumi. Baru hidup kita ini jadi berkat. Hari ini dapati hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Dapatin hubungan kita benar di hadapan Tuhan dahulu. Kalau tidak, motivasi hati kita jahat. Kita pentingin diri kita sendiri. Kita puaskan diri kita dengan hawa nafsu dan keinginan kita. Kita lupa dengan tujuan Tuhan. Kita lupa menghormatin Tuhan. Kita lupa dengan perasaan Tuhan. Karena apa? Fokus kita hanya pada diri sendiri. Banyak orang memfokuskan pada tujuannya sendiri, pada cita-citanya sendiri. Dia lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tidak heran orang-orang kayak begini ujungnya akan hancur, ujungnya akan tergoda, terjerat dengan berbagai macam dosa dan pelanggaran. Taruh hatimu, taruh pikiranmu, taruh hidupmu di hadapan Tuhan. Mulai hari ini beresin hubungan kita dengan Tuhan. Kalau didapatin masih ada kenajisan, keburukan, kemunafikan, kebobrokan, kebejatan, Tuhan izinkan mencabut sampai ke akar-akarnya.
Ini nggak akan terjadi sampai kita ini memberi hati kita di hadapan Tuhan. Makanya orang Kristen harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungannya beres dengan Tuhan. Kalau tidak, hidupmu bikin trouble di mana-mana. Selalu bikin keributan, selalu bikin masalah, selalu melukai orang lain, bukan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Selalu tamak, serakah, keras kepala, keras hati. Kalau masih seperti itu, artinya hubunganmu nggak beres dengan Tuhan. Orang yang hubungannya beres dengan Tuhan, setiap hari mengizinkan Tuhan masuk ke kedalaman batinnya, menyelami semua yang di dalam batinnya, supaya didapatin berkenan dan sempurna seperti yang Tuhan mau. Kalau masih ada kebobrokan, kebejatan, kenajisan, kekotoran, kemunafikan, orang tersebut akan mengizinkan Roh Kudus mencabutnya, memprosesnya, sampai didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hari ini hati yang penting. Kita mau dedikasikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau beri hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau koreksi dari setiap tindakan kita, ucapan kita, perbuatan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan apa tidak. Kalau selama ini hanya kerjaannya ribut, berantem, menyalahkan orang lain, benarnya sendiri, pintarnya sendiri, maunya sendiri, engkau perlu beresin hatimu dengan Tuhan. Kita ini jalan hidup bukan ngikutin mau kita sendiri, ngikutin caranya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Banyak orang paksakan maunya sendiri dan Tuhan harus tunduk dengan kemauannya. Trouble, masalah nanti kamu yang tanggung sendiri. Jangan paksakan kehendakmu. Kita ngikutin maunya Tuhan. Jangan keras kepala, maumu sendiri yang harus diikutin. Kita ngikutin maunya Tuhan. Hidup kita, setelah kita percaya Tuhan, setelah kita ini percaya Yesus, hidup kita ini untuk Yesus. Hidup kita ini ngelakuin apa yang Yesus mau, supaya namanya ditinggikan dan dipermuliakan. Bukan kita cari keuntungan sendiri, kita benernya sendiri, kita pinternya sendiri, kita hebatnya sendiri. Saya sudah ngomong nih sepanjang 2022 ini banyak masalah hati, masalah karakter, masalah sikap kita. Harusnya berubah. Kalau engkau suka dengerin apa yang saya sampaikan, hidupmu harusnya berubah. Sikapmu, tindakanmu, karaktermu harus berubah semakin kenal Tuhan. Bukankah kita pingin kenal Tuhan? Kita pingin ngalami Tuhan. Kita pingin ngenapi rencana Tuhan. Bayangkan kalau hidupmu hanya jalanin rencanamu sendiri, pasti ketemu masalah. Memang semua orang akan ngadepin masalah. Tapi kalau engkau jalan pakai kekuatanmu sendiri, hancur. Kamu jadi bulan-bulanannya setan. Jadi bahan tertawannya iblis. Kita harus berkemenangan dalam segala hal. Kita harus berkemenangan dalam banyak hal dalam hidup ini, supaya kita menelanjangin semua pekerjaan setan dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yang di batinmu, yang di hatimu, yang harus seluruhnya untuk Tuhan. Beresin hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin selama ini doa hanya sekedar minta, sekedar mohon. Kalau kau sekedar minta, sekedar mohon, ya nggak salah. Tapi hubunganmu terlalu dangkal. Apalagi yang nggak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan. Doanya males, doanya 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Itu lebih parah lagi. Ada orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan sama sekali. Mulai bertobat, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Semua trouble terjadi dalam kehidupan kita ini karena kita ini bertindak semau kita sendiri loh. Bukan bertindak semaunya Tuhan. Orang kita jalan sama Tuhan aja masih menghadapi banyak goncangan, masalah, tekanan, impitan, persoalan. Apalagi kita jalan pakai kekuatan kita sendiri. Hancur hidup kita. Rusak, berantakan ujung hidup kita. Hari ini, taruh hatimu, taruh pikiranmu, taruh hidupmu di hadapan Tuhan. Mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Hari ini yang berdoanya 15 menit udah lelah, udah capek. Karena engkau gak terbiasa dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ini terbiasa di dalam hadirat Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan itu mudah sekali. Tadi pagi saya udah sampaikan. Kalau kita ini banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan, kita mudah mengendalikan diri kita loh. Karena kecenderungan manusia sukanya yang rame-rame. Sukanya yang orang kasih tepuk tangan, tampil di muka, dipuji orang, dihormatin orang. Ketika orang suruh diam di kamar, doanya, kunci kamarnya, matiin handphonenya, berat rasanya. Karena tidak terbiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau gak memiliki hubungan dengan Tuhan, dunia ini tambah hari tambah bejat, tambah rusak, tambah kacau. Kita gak akan kuat mampu menjalaninya perjalanan ke depan ini tanpa kita nempel sama Tuhan loh.
semakin kita nempel dengan Tuhan, semakin ngikutin kehendak Tuhan. Tuhan akan proteksi, Tuhan akan jagain, Tuhan lindungi. Di Mazmur 91 dijelaskan, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Berikutnya ada proteksi, penjagaan, perlindungan Tuhan. Beri waktu sama Tuhan. Beri waktumu sama Tuhan. Mulai bangun keintiman. Pak, saya nggak tahu caranya berdoa. Bergaul dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus ajarin kau berdoa. Pak, saya nggak tahu caranya menyembah. Minta Roh Kudus ajarin. Dia adalah seorang penolong. Dia akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan ngajarin kita berdoa. Mulai datang kepada Tuhan. Beri waktumu duduk diam di kaki Tuhan. Terutama bagi pengkhotbah, bagi para penginjil yang suka ngomong, memberitakan kebenaran di mimbar. Kita harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengkorek sampai kedalaman batin kita. Sehingga apa yang kita sampaikan itu memberkati, mengubahkan, menjamah banyak orang semakin dekat dengan Tuhan. Hati kita semakin murni, tidak fokus pada keuntungan pribadi, tidak fokus kepada kepuasan diri sendiri, tapi kita fokus kepada pribadi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Hatimu harus beres. Tiap hari saya mau bereskan hati saya di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau kau dapat ini semua kejahatan, cabut sampai ke akar-akarnya. Aku tidak mau ketika engkau panggil aku berurusan dengan Tuhan di kematian kekal nanti. Lebih baik hari ini aku berurusan dengan Tuhan. Sekalipun kadang sesak, sekalipun kadang tidak enak, sekalipun kadang menyakitkan, lebih baik aku memiliki hubungan yang beres dengan Tuhan. Semakin hidupku beres, semakin hidupku berkenan, semakin menyatakan kemuliaan-Mu. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan hari ini loh. Hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari ini kerjaannya berantem gegeran dengan pasanganmu, dengan pasangan ribut, dengan anak ribut, dengan orang lain ribut, dengan pendeta ribut, hatimu jangan-jangan yang gak beres. Hubunganmu dengan Tuhan gak beres. Apalagi kalau mulutnya kasar, mulutnya kotor, memaki-maki, merendahkan, ngomong tentang duniawi, tidak tertarik dengan perkara rohani, hatimu pasti gak beres, hubunganmu gak beres dengan Tuhan. Apalagi yang nyimpen kepahitan, simpen sakit hati, simpen kecewa, simpen perlakuan buruk orang lain, bahkan perlakuan buruk orang lain bertahun-tahun kamu simpen. Jangan-jangan hatimu malah busuk dan jahat. Hubunganmu sama Tuhan gak jelas. Ya kelihatannya ibadah, hanya fisiknya saja, tapi hatinya tidak pernah beribadah menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hari ini, ambil keputusan, beresin hatimu, beresin hidupmu, miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus bersihkan, kuduskan, sucikan. Minta darah Yesus menebus, mengampuni dosa dan pelanggaran, mulai hidup benar. Miliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kalau engkau nggak tahu caranya, minta Roh Kudus ajarin. Roh Kudus akan bawa kita dalam pusat kebenaran. Semakin berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam ketepatan ini, berjalan seperti yang Tuhan mau. Berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Tambah hari, hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup kita akan menjadi dampak loh. Hidup kita akan menelanjangin semua pekerjaan setan di muka bumi, dan hidup kita akan menyatakan kebenaran kerajaan Allah. Kita akan menjadi orang yang menjadi utusan kerajaan Allah, menyampaikan kebenaran di muka bumi ini, dan orang lain akan diberkati. Amin. Taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan mulai hari ini. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Bawa terus kami masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Hari ini kami mau berubah, ambil komitmen, memiliki hubungan yang benar dengan Engkau. Memiliki pergaulan intim dengan Roh Kudus. Dan Engkau sendiri Roh Kudus materaikan. Dengan darah anak domba lah firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Terpada dalam loh batin kami firman ini jadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini tanpa terkecuali. Terus semakin banyak orang mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak orang diubahkan dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat pujian kami, pengagungan kami buat Engkau Raja di atas segala raja. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.